Hari ini saudaraku saya akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman. Ada yang masih ingat? Victory over the mirror. Kemenangan di balik cermin. Minggu lalu kita sudah bahas saudaraku. Berbicara tentang menang atas diri sendiri. Menang atas ego. Hari ini saya akan lanjutkan firman Tuhan dengan satu pesan firman yang berjudul Self-control is strength. Pengendalian diri adalah kekuatan. Kekuatan di dalam pengendalian diri, Bapak Ibu. Karena basically saudaraku ada begitu banyak masalah sumbernya, akarnya dari satu hal ini. Gak bisa mengendalikan diri. Kita lihat lebih dulu yuk, kita buka dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan buat saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat dan tidak berpikir panjang, berlagak tahu, tetapi menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Timotius ini saudaraku adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya. Siapa? Timotius. Siapa Timotius saudaraku? Timotius ini adalah seorang anak muda, tetapi jangan salah. Timotius itu salah satu dari pastor of the biggest church. Gereja terbesar yang ada di zaman itu. Jadi sekalipun dia masih sangat muda, tetapi Tuhan bawa dia, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Dan ini adalah nasihat Rasul Paulus sebagai bapak rohani kepada anak rohaninya, saudaraku. Di dalam nasihatnya itu Rasul Paulus kalau saudara lihat di ayat yang pertama, seolah-olah bisa melihat akan datang masa-masa sukar di hari akhir, saudara. Dia sebutkan semuanya di sana, dari manusia mencintai diri sendiri menjadi hamba uang, dan yes, hari-hari ini again and again kita melihat itu. Bahkan di sana dikatakan manusia akan membual, menyombongkan diri, memfitnah, seterusnya bahkan tidak mempedulikan agama. Tetapi dari semua yang kita baca ini saudaraku, saya ingin menggarisbawahi satu kesukaran yang akan terjadi ataupun satu tantangan yang akan terjadi, yaitu tidak dapat mengekang diri. Hari ini saya akan ambil highlight di sini saudara. Tidak dapat mengekang diri sama dengan tidak punya pengendalian diri ya. Segala sesuatu apapun itu Bu, kalau enggak ada pengendalian dirinya, kalau enggak ada kendali, kalau lepas kendali pasti berbahaya. Jangankan kita berbicara tentang manusia saudara, mobil aja. Kalau saudara mengendara di Jakarta ini kebayang enggak sih di tengah hiruk pikuknya Jakarta kayak gini Bu. Mobilnya lepas kendali apa yang terjadi? Lemnya blong. Apa yang terjadi? Udah pasti tabrak sana, tabrak sini. Ujungnya kecelakaan. Kalau enggak hati-hati, nyawa jadi taruhan. Segala sesuatu yang lepas kendali, tidak bisa dikendalikan, pasti punya potensi danger. Nyatanya saudara, kalau saudara lihat masalah keuangan. Saya tuh jarang loh, ya again and again selalu ada ya saudaraku. Orang-orang yang akan ngomong sama saya, Pastor gaji saya hanya sekian. Tapi saya menemukan masalah keuangan pertama muncul itu bukan soal berapa banyak pendapatan saudara. Tapi pelajaran yang pertama adalah berapa banyak pengeluaranmu. Masalah keuangan sering muncul karena nggak bisa mengendalikan keinginan. Mau seberapa pun gajinya dari 1 juta lah, 10 juta lah, 100 juta lah, 1 miliar pun. Kalau tidak bisa mengendalikan pengeluaran boncos juga, saudaraku, habis juga.
Satu kali saudaraku diadakan satu penelitian terhadap para pemenang lotre saudara. Ada seorang memenangkan lotre di tahun 2002 saudaraku bernama Michael Carroll. Michael Carroll ini memulai hidupnya sebagai pengumpul sampah. Kalau di sana disebutnya binman saudara. Dia mengumpulkan sampah sampai satu kali saudaraku di November 2002 dia memenangkan lotre sebesar 213 miliar. Saya tanya saudara, kira-kira kalau saudara dapat 213 miliar. Kira-kira loh saudaraku bisa bertahan lama enggak saudara? Sebagian dari saudara kalau kita breakdown ya 213 miliar dalam 1 tahun lah. Kalau saudara terus 10 juta aja sebulan. 1 tahun berapa? 120 juta. 213 miliar habis berapa tahun saudara? Tapi rupa-rupanya saudaraku, tahun 2006 dia dilaporkan bangkrut lalu kemudian kembali hidup sebagai binman. Dibutuhkan waktu berapa tahun? 2002 sampai 2006? Hanya 4 tahun. Mau berapapun saudaraku. Masalahnya seringkali bukan how much you earn. Seberapa yang kau dapat. How much you spend. Masalah relationship. Masalah di dalam hubungan. Seringkali juga karena gak bisa mengendalikan lidah. Perkataan. Banyak orang pastor, tapi kan saya sudah minta maaf. Puji Tuhan masih ingat minta maaf Pak. Tapi seringkali hati-hati Bapak Ibu. Perkataan yang sudah keluar, sekalinya sudah keluar, tidak begitu mudah saudaraku untuk dilupakan gitu. Jangan pernah lupa saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Perkataan yang sama bisa kau pakai untuk membangun, tapi perkataan kalau enggak hati-hati bisa dipakai justru menghancurkan. Hubungan hancur gara-gara perkataan. Kesehatan hancur. Hari-hari ini Bapak Ibu yang saya lihat orang itu sakit bukan karena kurang makan. Tapi banyak orang sakit karena apa? Kebanyakan makan. Pernah nggak saudara, kalau saudara lihat kalau sehari-hari ya, udah makan pagi, makan siang, apalagi makan siang sama makan pagi tengah-tengah ada brunch katanya. Nanti makan malam, habis makan malam ada namanya apalagi? Supper. Nanti masih belum makan subuh saudaraku. Nggak habis-habis. Bukannya karena kurang makan. Justru karena kebanyakan makan. Itu sebabnya saudaraku Amsal 16 ayatnya yang ke-32 mengatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kebayang gak Bapak Ibu? Masalah pertama yang muncul terhadap manusia pertama, dosa pertama yang muncul diakibatkan karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Hawa. Dari semua banyaknya buah-buahan yang ada. Kok ya satu yang gak boleh yang diambil? Balik-balik lagi urusan tidak bisa mengendalikan diri. Kain. Karena tidak bisa mengendalikan iri hati sampai membunuh Habil, adiknya sendiri. Gehasi Pak, kebayang gak kalau dari Elia yang udah hebat kayak gitu Pak, menurunkan api dari langit muncul Elisa. 2 kali lipat lebih dahsyat. Itu turun ke Gehasi harusnya berapa? Betapa dahsyatnya Tuhan bisa pakai. Hancur karena apa Bapak Ibu? Ngeliat Naaman bawa kalau zaman sekarang ngasih ke Elisa persembahan yang
Mewah saudara, kalau zaman sekarang branded. Dengan santainya Elisa bilang ambil, aku enggak mau terima. Naaman bilang, hah enggak mau nerima, sini buat aku saja. Gara-gara itu saudaraku, Naaman kehilangan pengurapan Tuhan atas hidupnya. Sejak dari saat itu kisah tentang Naaman tidak ditulis, Naaman saudara. Kisah tentang Gehasi tidak pernah ditulis lagi. Bahkan bersamaan dengan dia mengambil apa yang diberikan oleh Naaman, kusta Naaman turun kepada Gehasi. That's it. Dari kisah-kisah yang kita lihat ini, boleh nggak saya katakan gini? Ternyata Bu, pengendalian diri jadi PR banyak orang. Boleh senggol kiri kanan, sesama biskota dilarang saling mendahului. Balik-balik lagi urusannya bukan yang di luar Bapak Ibu. Tapi menang atas diri sendiri. Aminnya boleh yang paling keras. Sampai-sampai Alkitab mengatakan orang yang menang mengendalikan diri lebih hebat dari orang yang menguasai kota. Sesederhana gak bisa ngendaliin mulut. Sesederhana gak bisa ngendaliin makan. Gak bisa mengendalikan perkataan. Tapi berakibat kehancuran. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat what should we do, apa yang harus kita lakukan. Karena saya percaya atas kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini ada rencana Tuhan yang besar. Saya berdoa tidak ada satupun di sini yang berhenti di tengah jalan, Mbak. Saya berdoa satu demi satu di tempat ini berkemenangan sehingga rencana Tuhan yang besar atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu digenapi. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27 memberikan nasihat. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi ternyata sama seperti jasmani dilatih. Kita juga harus melatih tubuh kita, harus mengendalikan tubuh kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu, lidah bagian dari tubuh enggak? Berapa banyak yang setuju? Ternyata lidah kita harus dilatih loh untuk memperkatakan yang positif bukan yang negatif. Yang sepakat katakan amin. Ternyata ngomong positif aja harus dilatih. Dilatih apa lagi Pastor? Berapa banyak yang setuju dengan saya? Ternyata lidah ini harus dilatih loh. Untuk memuji bukan mengkritik terus. Aminnya boleh yang paling keras. Berapa banyak suami istri bertengkar? Simple. Saya tuh kadang kalau ngeliat sampai pusing saudaraku karena urusannya simple. Kalau saya tanya mintanya tuh apa toh? Bu, sekali-kali saya tuh dipuji toh pastor. Kan sedih banget kan saudaraku. Saya gak minta yang lain, cuman butuh dipuji. Coba kita latihan dulu Bapak Ibu boleh? Dimulai dari orang yang ada di kiri kanan saudara, depan belakang saudara. Kasih pujian jangan yang basi ya. Kamu cantik hari ini. Udah biasa, jangan yang basi. Ayo coba temukan kata-kata, itu harus dilatih loh. Tanpa kita sadari, terlalu mudah bagi kita mengkritik. Kurang asin, kurang banyak ininya, gak ada rasanya. Sekali-kali Mbok ya bilang, terima kasih ya sudah dimasakin. Terima kasih ya sudah mengelurus anak-anak. Terima kasih ya. Coba lihat kiri kanan. Hari ini sudah nemeni aku ke gereja. Pujian perlu dilatih. Jari tangan kita ini bagian dari tubuh bukan? Perlu dilatih Pak. Zaman sekarang ini kalau mencet status suka-sukanya. Masalah muncul gara-gara status.
Ternyata jari harus dilatih mencet yang benar. Aminnya boleh yang paling keras. Bapak-bapak, halo. Tangannya boleh nggak tangan ini bagian dari tubuh atau bukan? Bagian tubuh ya. Boleh dilatih nggak? Boleh ya. Sama istri mbok ya dibelai. Digandeng. Dipeluk. Kalau mau meluk aja. Tapi tangannya dipakai mukul kok nggak sungkan. Halo? Ternyata tangan perlu dilatih. Mata ini bagian tubuh bukan? Hah? Bagian tubuh? Boleh nggak sih dilatih lihat yang kudus-kudus? Halo? Aduh, susah pastor. Kalau yang cantik-cantik pasti matanya melotot. Ternyata saudaraku, Rasul Paulus ngomongnya apa? Aku melatih tubuhku, menguasai seluruhnya. Dari kepala, dari mata, dari bibir, dari tangan, dari kaki. Menguasai seluruhnya. Buat apa? Nih ayat ini. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ini dalam loh saudara. Sesudah engkau melayani. Sesudah engkau bernubuat. Sesudah saya berkhotbah. Sesudah singer-singer turun dari panggung. Sesudah teman-teman pemain musik turun. Jangan sampai aku sendiri ditolak. Keras. Karena firman Tuhan ngomong, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan hanya di gereja, Shalom. Tapi di luar, mereka mendengar perkataanmu, mereka melihat perlakuanmu, caramu berpakaian, caramu berbicara, caramu memperlakukan orang di sekelilingmu, mempermuliakan nama Tuhan. Boleh aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Pastor, apa bisa? Kok kayaknya mulut ini kok seandainya ada gemboknya gitu. Apa bisa? Seringnya sudah ngomong dulu baru sadar. Dalam Alkitab bagian-bagiannya saudaraku kita melihat Yusuf. Seorang yang sudah disakiti sedemikian rupa. Tapi berhasil menguasai dirinya dan karenanya melalui hidup Yusuf. Tuhan pakai Yusuf memelihara satu bangsa yang besar. Dia berhasil menguasai kekecewaannya. Dia berhasil menguasai dirinya sehingga dia tidak jatuh dari godaan istri Potifar. Siapa lagi saudaraku? Daniel. Berpuasa justru ketika ditawari oleh raja makanan-makanan yang paling lesat. Kalau Yusuf bisa, Daniel bisa. Senggol kiri kanan, kamu juga bisa. Bisa. Dimulai dari hal yang paling simpel. Menguasai kerakusan dulu. Loh, kok kerakusan pastor? Apa hubungannya? Yes. Kerakusan tidak selalu berbicara soal makanan, namanya yang paling keras. Apa itu kerakusan? Yuk kita lihat dulu. Kerakusan ternyata selalu ingin lebih. Kerakusan never enough, gak pernah cukup. Selalu merasa kurang. Dan ini PR manusia sejak dari manusia pertama dilahirkan. Saya tuh bayangin ya saudara, kalau saudara ada di Taman Eden ya.
Itu jumlah tanaman yang ada di dunia saat ini ada di satu taman, ada di satu tempat, saudara. Bisakah saudara menghitung berbagai macam buah yang ada di dunia ini? Hah? Pernah nggak coba hitung, saudara? Buah apa aja? Saya tuh beberapa waktu lalu pergi ke daerah mana lagi menemukan nama buah yang saya nggak kenal. Saya pergi lagi ke daerah lain nemu lagi nama buah lagi yang saya nggak kenal. Pernah nggak ngeh, saudara, betapa kayanya Tuhan kita? Dari tumbuhan yang dimakan buahnya sampai akarnya, ubi. Loh, manusia tuh kan apa nggak amazing? Bukan cuma buah loh yang dimakan, ubi. Ubi itu kan akar. Dari yang sampai batangnya yang dimakan, disesep apa? Tebu. Coba saudara bayangkan, betapa kayanya Tuhan. Tapi terlepas dari segitu banyaknya yang saya heran. Lah kok yang gak dibolehin kan cuma itu. Perhatikan saudaraku. Manusia bisa sangat serakah loh. Hari ini saya berdoa, kalahkan keserakahan. Sudah punya istri cantik. Ini kan jagat apa? Netizen Indonesia sedang dihebohkan dengan sangat banyaknya kasus perceraian. Dan semuanya kaget, kenapa? Karena istrinya cantik-cantik. Gak kurang cantik. Yang di luar berpikir seandainya saya secantik. Tapi ternyata saudaraku sudah punya satu, masih butuh dua. Punya dua, butuh tiga. Bicaranya apa? Rakus. Terus caranya apa bisa, Pastor? Saya mengalahkan. Yuk, hari ini kita belajar ya. Apa yang terjadi, doa saya tidak terjadi atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Bilangan 11. Ayatnya yang ke-32 sampai 34, saudaraku. Di dalam Alkitab sampai ada satu tempat yang disebut namanya Kibrot Ta'awa, saudara. Itu satu tempat di mana didedikasikan bagi nafsu kerakusan, saudaraku. Tempat ini dibuat, saudaraku, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus, saudara. Ceritanya seperti ini. Nanti ayat ini tolong disimpan dulu ya multimedia. Thank you so much. Singkat cerita saudaraku, bangsa Israel itu dapatnya mana tiap hari makan mana. Proteslah mereka. Tuhan ya ampun makan kok cuman mana terus. Kami mau daging. Tuhan tuh baik banget saudaraku. Oke, minta daging. Itu orang Israel yang laki-laki aja 600.000 orang loh saudara. Itu ngasih daging kayak apa? Tapi hari itu Tuhan meniupkan angin timur saudara. Sehingga burung-burung puyuh itu berjatuhan, Pak. Sedemikian banyaknya, yuk kita lihat ayat yang ke-32, multimedia boleh naik ke atas. Sama-sama yuk boleh dibaca Bapak Ibu, 23. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, berarti berapa jam? 24 jam ya. Dan sepanjang hari esoknya, berarti berapa jam? 12 tambah 24 berapa? 36 jam orang Israel tidak berhenti. Saudara bisa melihat? Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Nanti saudara cari. 10 homer itu setara dengan 1 ton. Gila enggak saudara? Ayat ini melanjutkan dengan mengatakan kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Lanjut. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah. Jadi kebayang gak saudara? Ini mulut masih ada makanan, masih ada daging semuanya belum selesai dikunyah. Tapi tangan terus mengambil.
Begitu rupa kerakusan bangsa Israel hari itu, murka Tuhan bangkit terhadap bangsa itu. Tuhan memukul bangsa itu dengan tulah yang sangat besar. Hari itu saudaraku, habis sekian banyaknya orang hancur gara-gara kerakusan. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara, yuk kita belajar yuk. Visi Tuhannya besar. Tuhan mau bawa pribadi lepas pribadi di tempat ini besar. Tapi harus tetap punya pengendalian diri. Caranya gimana, Pastor? Caranya kita bisa menguasai diri gimana? Yang pertama yuk, menyadari terlebih dulu bahwa kerakusan hanya akan membawa konsekuensi negatif. Awalnya seru. Pernah ngeliat gak sih saudaraku ketika sel, wah orang itu kayak berbondong-bondong kayak ambil. Pertanyaan saya saudara. Sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya mobil yang saudara punya. Kan sekali pakai hanya bisa satu tuh Bapak Ibu. Apa bisa satu orang pakai 2 mobil? Naik 2 mobil, naik 3 mobil bersamaan? Ya gak bisa. Ujungnya satu kok. Itu sebabnya kalau nggak hati-hati justru mendatangkan konsekuensi negatif. 3 konsekuensi negatif. Yang pertama, kerakusan mengubah berkat jadi tragedi. Tadi kita belajar dari kisah Kibrot Ta'awa saudaraku. Harusnya berkat besar nggak saudara? Kebayang nggak 600.000 kalau 1 orang 1 ton, berarti itu Tuhan kirimkan berapa banyak itu? Gila kan? 600.000 masing-masing mengumpulkan setidaknya 1 ton. 600.000 ton setidaknya burung puyuh ada di sana hari itu. Menurut saudara harusnya hari itu party atau apa saudara? Pesta. It's a blessing. Kerakusan membuat Pak berkat justru jadi tragedi loh. Menang lotre tagih 213 miliar, harusnya berkat gak Pak? Jadi tragedi. Belajar ya Bapak Ibu ya, sadari dulu, tangkap dulu ini dulu. Ternyata kerakusan bukan berkat, tapi tragedi. Yang kedua, konsekuensinya apa? Bukan hanya kerakusan itu menjadikan berkat jadi tragedi. Kerakusan menghentikan berkat. Singkat cerita saudaraku, this is not the first time. Kalau nanti saudara cukup ini ya, cukup jeli ya membaca Alkitab. Ini nih bukan kali pertama Tuhan mengirimkan burung puyuh. Buktinya mana Pastor? Yuk Keluaran 16 ayatnya yang ke-13. Tuhan sudah pernah mengirimkan burung puyuh sebelumnya saudaraku. Pada saat itu bersamaan, nanti minta tolong multimedia, kalau saya minta dari pasal 16 ini turun ke ayat di bawahnya ya sebentar. Saya buka terlebih dulu aja ya saudaraku, supaya memudahkan nanti saya menjelaskan saudara. Di ayat yang ke-13 dikatakan, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Ini terjadinya adalah pertama kali bangsa Israel menerima mana saudara. Pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu, lihat. Embun itu, setelah embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti bersisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ini pertama kalinya mana diberikan. Dan mereka menyebut itu roti surga. Pada saat pertama mana diberikan, sorenya Tuhan kasih daging. Yang jadi masalah dagingnya berhenti, mananya ada terus. Tapi Tuhan sudah ngasih peraturan. Beginilah perintah Tuhan. Ayat 16, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu, segomer seorang menurut jumlah
jiwa. Sudah ada aturannya ya saudaraku. Yang saya heran, Tuhan itu udah ngajarin. Kalau ngambil lebih, apa yang terjadi? Lihat ini saudaraku. Ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayat 20, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Apa yang terjadi? Lalu berulat dan berbau busuk. Kenapa Tuhan sangat benci keserakahan? Nanti yang posisi yang berikutnya saya bukakan ayatnya. Tuhan tuh benci sekali keserakahan. Kenapa? Karena keserakahan itu sebenarnya sign of distrust. Manusia maunya aman Bu. Disuruh Tuhan ngumpulin sehari cukup untuk sehari. Ngumpulinnya untuk setahun. Maunya lebih kan? Itu sebabnya Yesus ngajarin doa Bapa kami gimana? Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya. Keserakahan bukan hanya menjadi tragedi, tapi menghentikan berkat. Sudah terjadi loh saudaraku. Harusnya mereka ingatkan kejadian itu. But no, they forget. Mereka alih-alih mengumpulkan satu orang 1 ton. Bapak Ibu coba yuk kita berhitung yuk. Dalam 1 hari saudara 1 orang bisa makan daging berapa kilo sih? 5 kilo bisa habis? 1 kilo aja saudara-saudara yang makan wagyu lah. Rata-rata proporsi 1 orang itu kurang lebih 200 gram. Itu aja kita udah kenyang-kenyang. Saudara mau tambah lah sampai berapa? 300 gram, 500 gram itu udah kayak yang gitu. Enak jadi gak enak lagi saudara. 1 ton itu 1000 kilo loh. Dalam 1 hari 1 kilo aja saudaraku, enggak usah 200 gram lah. 1 kilo 1 hari 365 kilo dalam 1 tahun. Itu daging untuk 3 tahun lebih Bu. 1 ton. Kebayang gak? Tapi bukannya ada blessing di situ. Halo, bekerja keras harus. Tapi bekerja keras tidak untuk menghancurkan dirimu sendiri. Keserakahan ujungnya hanya akan menghentikan berkat. Yang ketiga, konsekuensinya apa saudara? Yang ketiga, keserakahan mendatangkan murka Tuhan. Ada ayatnya enggak pastor? Ada. Yuk Kolose 3 ayatnya yang kelima. Jangan dipandang rendah ya Bapak Ibu. Kelihatannya simpel, pastor ya ampun cuman serakah doang apa sih? Enggak jadi masalah lah. Lihat ini saudara. Karena itu matikanlah, disuruh matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang disamakan Tuhan dengan penyembahan berhala. Semuanya itu sama-sama 2-3 mendatangkan murka Allah. Gak sesederhana yang dipikirkan ya. Ternyata keserakahan membuat Tuhan marah. Saya tambahin lagi saudaraku, saya tingkatkan levelnya. Efesus 5. Efesus 5 ayatnya yang ke-5. Bukan hanya keserakahan mendatangkan murka Tuhan. Sama-sama yuk dengan suara keras 2-3. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang yang serakah artinya, tuh disamakan lagi saudara. Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Wow, gak sesederhana yang dipikirkan ya saudaraku ternyata ya. Itu sebabnya poin yang kedua saudara, yuk belajar
rasa cukup. Learn the secret of contentment. Filipi 4 yuk kita buka ayatnya yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, Rasul Paulus ngomong. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam bahasa Inggrisnya cakep banget saudara. In any and every circumstance. In any and every. Any and every. Artinya saudara, dalam keadaan baik, dalam keadaan kelimpahan, Pak. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan mepet. In any and every. Boleh dimunculkan dalam terjemahan IST, English NET ya. New English Translation-nya. Yuk. I have learned the secret of contentment. Aku belajar rahasia mencukupkan diri. Kenapa saudaraku? Karena ternyata banyak orang belajar rahasia sukses. Banyak orang tertarik belajar rahasia kaya. Rahasia berhasil. Boleh catat ini Bapak Ibu? Bukan itu yang membuat engkau bahagia. Ternyata yang membuat bahagia rahasia mencukupkan diri. Dan musuh paling besar dari yang satu ini ya saudaraku, membandingkan diri dari orang dengan orang lain. Zaman sekarang ini zamannya sosmed. Scroll. Aduh enak ya, punya mobil bagus, rumah bagus. Saya tuh kadang tuh gak habis pikir ya saudara. Orang zaman sekarang tuh mau makan aja susah. Makan gak boleh disentuh, difoto dulu saudara. Saya tuh kadang bingung gitu. Makan kenapa sih gak makan aja gitu. Enggak saudara, makan belum disentuh, ditata-tata saudara. Foto dulu mau makan, terus ya apa gitu. Nanti orang lain lihat apa yang saudara makan, seandainya aku bisa makan yang seperti itu. Lihat saudara berdiri di depan mobil padahal ya bukan mobilnya kan. Zaman sekarang, saya tuh pernah baca satu artikel mengatakan saudaraku ada kamar hotel itu yang disewakan bukan per malam tapi per jam. Loh saya bingung, kamar hotel kok disewakan per jam? Kenapa nih? Ternyata disewakan bukan yang aneh-aneh saudara, buat foto. Foto di kamar yang mewah, foto di lagi duduk minum teh, foto di ruangannya, foto di area hotelnya. Disewakan hanya untuk foto. Padahal cuma 2 jam habis itu bye-bye saudaraku. Tapi saudara berpikir enak ya hidupnya ya, bisa tinggal di hotel semewah itu. Bawa tas branded, saudara bilang wah enak ya, bisa beli tas semahal itu. Padahal setelah itu dikembalikan lagi saudara cuma sewa. You never know. Kita hidup di dalam dunia yang saling membandingkan satu dengan yang lain. Boleh gak sih hari ini bersyukur yuk dengan teman yang Tuhan berikan di samping kiri kananmu. Katakan sama kiri kananmu, kamu boleh nyebelin tapi kamu tetap temanku. Bersyukur. Yang datang dengan suami atau istrinya boleh gak sih pegang kamu istri yang terbaik. Pak kamu suami yang terbaik. Biar nyebelin papa tetap yang terbaik. Kok ditambahin pastor? Bersyukur saudaraku. Boleh gak juga yuk bersyukur dengan gereja yang Tuhan sudah berikan. Aminnya boleh yang paling keras. Kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Bersyukur dengan rumah yang Tuhan berikan. Sekalipun masih kontraan.
Bersyukur dengan kendaraan yang Tuhan berikan. Berjalan pun puji Tuhan. Senggol kiri kanan, katakan sehat Pak. Coba yuk saudaraku, pelan-pelan kita belajar boleh Bapak Ibu? Lihat sekeliling dan hitung satu persatu yuk. Hitung berkat satu persatu. Satu demi satu. Bersyukur masih dikasih kesempatan boleh melayani. Bersyukur masih bisa ibadah loh. Halo? Amin. Hari ini kita penuhi yuk hidup kita banyak-banyak dengan ucapan syukur. The secret of contentment. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kok itu sudah lebih maju, kok itu lebih kaya, kok itu lebih berhasil, kok itu lebih sukses, kok itu lebih bagus, kok itu lebih. Masing-masing dalam hidupmu ada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Kalau bagianmu mau diambil orang juga tidak bisa. Tapi kalau belum bagianmu, mau kau rebut pun juga gak bisa. Yang Tuhan berikan di tanganmu yang terbaik. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga. Rahasia untuk melatih diri kita. Lakukan latihan rohani. Ternyata sama seperti otot bisa dilatih. Roh bisa dilatih untuk mengalahkan daging. Loh benar. Roh bisa dilatih saudaraku untuk mengalahkan daging. Saya bagikan 3 latihan roh boleh? Belum tentu saudara senang loh. Enggak apa-apa nih? Hah? Beneran? Masih sayang saya nanti? Yang pertama, puasa. Loh latihan, itu latihan roh. Kalau saudara mau roh saudara bisa ngalahin daging. Latihan nomor 1, yang paling mudah. Kalau saudara bisa nguasai mulut, bisa nguasai makan, tubuh itu bisa dikuasai. Saudara. Puasa. Puasa. Senggol kiri kanan, kapan terakhir puasa? Ayo puasa, benar saudaraku. Bahkan puasa secara kedokteran medis itu sangat sehat untuk tubuh. Rahasia pertama, saudara mau mengendalikan diri dari yang masuk di mulut ini. Bagi saudara yang belum pernah puasa, pastor ya ampun puasa itu berat sekali. Betul saudara. Saudara mau tahu bagaimana daging itu real? Perhatikan puasa hari pertama sampai hari ketiga saudara. Itu nanti saudara melihat tanda-tanda telah nyata. Daging saudara akan berusaha ngomong sama saudara, lemes, perut sakit, kepala pusing, bentar lagi pingsan, bentar lagi pingsan. Harus makan, cepet makan, kamu harus. Itu cara daging untuk bermanifestasi. Dia acting out. Pernah lihat anak kecil acting out? Nah kayak gitu puasa hari pertama saudara. Disuruh itu rasanya badan tuh kayak semua. Pernah lihat gak orang puasa hari pertama pengennya bawaannya marah. Tapi saudara lanjutin ya. Seminggu, 1 bulan. Itu gak makan gak apa-apa kok. Oke-oke aja kok. Bahkan kalau saudara dikasih proporsi makan besar. Perutnya gak bisa. Gak kuat. Senggol kiri kanan lagi. Aku mau puasa. Aku mau belajar puasa. Loh betul saudara. Karena kalau saudara gak latih ya. Ini lama-kelamaan saudara ngerasa gak bisa menguasai dirimu. Kalau pengen makan sesuatu. Itu nanti sampai di satu titik ya. Saudara tuh bisa bayangin loh. Hari ini aku mau makan ini. Aku mau makan itu. Aku mau makan apa. Itu kayak gitu saudaraku. Tubuh itu.
harus dikendalikan. Puasa. Masih sayang enggak? Hah? Yakin? Sayang tapi enggak mau puasa. Sayang pastor, saya mah sayang aja pastor. Puasa pikir belakangan. Yang pertama puasa ya. Yang kedua, tahukah saudara gimana cara mengalahkan keserakahan? Ini saudara enggak akan cinta saya lagi nih kalau saya sebutkan. Belajar berbagi. Loh benar. Learn to share. Musuh terbesar keserakahan apa? Apa? Giving. Sharing. Itu musuh terbesar. Manusia sukanya itu melihat ke atas gini terus. Boleh kita uji coba ya Bapak Ibu. Coba boleh gak gini sebentar aja. Gini sebentar aja, lihat ke atas sudah. Terus jangan turun kepalanya. Terus. Capek gak? Coba lihat ke bawah. Capek mana lihat ke atas sama lihat ke bawah? Cara terbaik saudara belajar mengalahkan keserakahan. Belajar melihat yang di bawah. Berbagi. Di gereja kita di Jakarta ini saudaraku. Saya menjadikan rutinitas ataupun keharusan bagi gereja ini setidaknya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita harus berbagi. KA Peduli, saudara cek aja deh. KA Peduli itu gak akan jauh-jauh dari 1-2 bulan pasti ada kegiatan. Kenapa? Saya menyadari, lihat ke atas terus ini saudaraku. Apa? Orang Jawa bilang tengeng terus. Tapi kadang kala dibutuhkan untuk kau bisa lihat begini, baru bisa bersyukur. Saudara datang ke gereja ini masih ada kok yang bisa dicacat. Kursinya kurang inilah, karpetnya kurang apalah, ininya apalah, itunya apalah. Sampai saya datang ke satu gereja namanya gereja pinggir rel kereta. Saudara. Pastor maksudnya gimana? Gereja pinggir rel kereta. Ini relnya, gerejanya di sana. Enggak saudara. Ini relnya, gerejanya di sini. Kebayang enggak? Itu kalau ketahuan satpol saudara. Jadi gerejanya itu cuma terbuat dari papan. Apa sih papan kayak papan ya kardus gitu saudaraku. Disusun dibentuk kayak semacam ruangan gitu saudara. Itu kalau ketahuan satpol diangkat papannya lari saudara. Beneran. Itu ketika saya melayani teman-teman yang ada di sana ya saudara jujur. Rasanya pengen nangis saudara. Ibu-ibu yang sudah, maaf saudaraku, sudah lansia. Mereka bisa nyanyi sama-sama. Siapa bilang lansia tidak berguna. Saya tuh dengerin lagunya aja saya nangis. Kerjaan mereka tuh maaf kata saudaraku hanya pemungut pemulung sampah. Ketika kami datang ke sana benar-benar sangat terbatas sekali. Tapi di situ ya saudaraku, mereka bisa tepuk tangan, mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa ngucap syukur. Bapak Ibu loh di sini semua lihat kiri kanan cantik-cantik. Cakep-cakep, keren-keren Bapak Ibu. Kenapa lebih susah bersyukur? Senjata yang kedua ya Bapak Ibu mau mengalahkan keserakahan. Yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua apa? Berbagi. Yesus sendiri sampai ngomong, kita buka yuk. Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-35. Baca sama-sama boleh Bapak Ibu? Dengan suara paling keras 2-3. Sudah munculkah? Oh sudah muncul. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia
sendiri telah mengatakan apa? Yesus ngomong apa? Adalah berbahagia memberi daripada menerima. Jadi. Bukan jumlahnya. Dalam satu bulan ya saudaraku, boleh kembangkan kebiasaan ini, saya mendisiplin diri saya. Dalam 1 bulan dari apa yang saudara terima, sisihkan ada proporsi yang kau bisa berbagi. It's okay, seberapapun itu. Dengan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, kalau saudara mau menggerus keserakahan, that's the best way. Senggol kiri kanan, masih sayang pendetanya enggak? Masih sayang? Yakin? Masih sayang? Yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua apa? Berbagi. Yang ketiga ini enggak tahu nih, lebih enggak sayang lagi sama saya ini saudaraku. Kalau saudara mau mengalahkan keserakahan ya saudaraku, rahasia ketiga, persepuluhan. Tak tembak langsung saudara. Ini akal-akalannya pastor, biarin. Saudara tahu enggak apa dari persepuluhan yang gagal dilihat banyak orang saudara? Persepuluhan nomor 1, mengingatkan saudara bahwa 100% itu ada yang punya. Ketika saudara mengembalikan 10% kepada Tuhan, saudara mengakui bahwa Dia yang memberikan semua berkat atas hidupmu. Makanya paling susah saudaraku. Paling gak gampang. Tapi yang paling ngeri dari persepuluhan bukan 10%-nya. Salah loh saudaraku. Orang takut 10%-nya, orang lupa. Persepuluhan mengingatkan 90% sisanya saya hanya pengelola. Karena semuanya ada yang punya harus dikelola sesuai dengan keinginan yang punya. Aminnya boleh yang paling keras. Firman 1 bulan ini nanti ya saudaraku ya. Basically masuk di tahun 2026 nanti. Kalahkan diri sendiri yuk. Musuhmu bukan yang ada di kiri kananmu kok. Musuhmu bukan yang di luar. Ini loh. The biggest enemy. Yang menghalangi engkau dipakai Tuhan besar. Bukan di luar. Ini loh. Saya berdoa ya saudaraku, ada orang-orang di tempat ini ya. Engkau bisa mengendalikan dirimu. Bangkit yuk. Karena ketika kau bisa mengendalikan dirimu, Tuhan bisa bawa engkau dipakai besar. Rencana Tuhan tidak berhenti, terhalang hanya gara-gara ego. Minggu lalu saya katakan ini, egoku yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Boleh diulang Bapak Ibu? Egoku yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Kalahkan dirimu sendiri. Dan dari situ, again and again. From glory to another glory to a bigger glory. Sama-sama bangkit berdiri katakan. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Apa yang kau lihat saat ini masih kurang ya saudaraku?
diinginkan oleh banyak orang di luar sana. Tapi dengan semua yang kau miliki, ada saja yang membuat engkau tidak bisa bahagia. Kejadian kecil dalam kehidupanmu, engkau sudah berkata, kenapa ya hidup susah sekali. Padahal begitu banyaknya berkat, sampai detik hari ini kita ada aja Pak. Isn't it the blessing of God? Kita harus melatih pikiran kita, harus melatih mulut kita, harus melatih tubuh ini, sehingga bisa banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih sama Tuhan, banyak-banyak lihat sisi baiknya, banyak-banyak lihat yang positifnya. Back again, menguasai diri. Back again, mengalahkan diri sendiri. Lagu ini mengajarkan kita segala perkara dapat kutanggung. Gak ada kok yang gak bisa ditanggung. Bukankah kita punya Dia yang memberikan kekuatan? Sama-sama katakan yuk. Segala perkara dapat kutanggung. Mau baik mau buruk, mau susah, mau kelimpahan, Dia tidak meninggalkan. Tuhan Yesus penolong dan saham. Justru kita belajar tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan saham. Ini yang kami pegang Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan. Terima kasih Yesus, Tuhan Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat. Ajar kami ini Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia.